Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi, pelajar SMA, SMK sederajat dimanapun kalian berada, semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas kita, melanjutkan kegiatan serta kewajiban-kewajiban kita yang dalam hal ini adalah melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang pada video kali ini kita akan mengangkat sebuah tema terkait dengan ranah Al-Quranul Karim. Jadi sebagaimana yang sudah pernah Bapak jelaskan, pendidikan agama Islam itu meliputi beberapa ranah, di antaranya adalah ranah Al-Quran dan hadis, kemudian ranah akidah, kemudian ranah fikih, kemudian ranah sejarah Islam. Akidah dan akhlak ini tadi ya. Jadi Al-Quran, kemudian akidah dan akhlak, kemudian fikih, kemudian ranah sejarah Islam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang diangkat bersumber dari ayat-ayat Al-Quran. Lebih tepatnya adalah 3 ayat Al-Quran, yang ketiga ayat tersebut memberikan pengetahuan kepada kita akan pentingnya bagi seorang muslim itu berkepribadian taat kepada aturan, kompetitif, serta beretos kerja yang unggul. Sebagaimana saya sebutkan dalam tema video kali ini. Anak-anakku sekalian, ketiga ayat pilihan itu adalah, yang pertama adalah Quran Surat An-Nisa ayat 59 tentang taat kepada aturan, kemudian Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan, dan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja unggul. Ketiga ayat ini harus kita baca bersama-sama, dan nanti saya minta kepada anak-anakku sekalian untuk memahami betul ayat-ayat ini, bisa membaca dengan baik, memahami betul, dan bila perlu menghafal ketiga ayat ini. Tujuan dari pembelajaran ini adalah sebagaimana yang terlihat di slide. Yang pertama adalah membaca Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59, Al-Ma'idah ayat 48, atau ayat 105, sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Kemudian menyebutkan artinya, menjelaskan makna dan kandungannya, mendemonstrasikan hafalan. Nah, di sini nanti penting untuk dapat membaca dan menghafalkan ketiga ayat ini. Kemudian yang kelima, menampilkan contoh atau perilaku taat, kompetitif dalam kebaikan, serta kerja keras. Baik anak-anakku sekalian, kita akan masuk kepada ayat yang pertama, yakni Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Karena ini temanya Al-Quran, maka saya akan membacakan ayat-ayat ini. Anak-anak sekalian nanti bisa mengulang-ulangnya di rumah. Kemudian saya akan menjelaskan artinya, isi kandungannya, kemudian dalil yang lain, baik itu hadis ataupun yang lain terkait dengan ayat ini. Ayat yang pertama adalah Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ayat ini bertema tentang taat kepada aturan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Sebelum kita masuk ke arti daripada Quran Surat An-Nisa 59 ini, saya ulangi terlebih dahulu bagaimana membaca ayat ini secara benar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Waqaf di situ, berhenti di situ. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Karena di situ tidak ada tanda waqaf, maka kita boleh saja berhenti di mana saja, asalkan kemudian setelah itu diulang ya. Jadi tidak boleh kemudian langsung dilanjutkan in kuntum tu'minun, tidak boleh. Tapi harus diulang sedikit beberapa kalimat sebelumnya. Farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nah, di situ ada tanda berhenti. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Sekarang kita terjemahkan ayat ini kalimat per kalimat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antara kamu. Apa itu ulil amri nanti akan kami jelaskan. Fa in tanaza'tum fi syai', maka jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu atau berbeda pendapat tentang sesuatu hal, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah ia kepada Allah, dalam hal ini Al-Quran ya, kemudian kepada Rasulnya, dalam hal ini adalah hadis, karena Rasul sudah tidak ada saat ini, tetapi Rasulullah meninggalkan kepada kita semuanya hadis. Hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi. In kuntum tu'minuna billah, jika kamu beriman kepada Allah. Artinya jika kalau kamu memang beriman kepada Allah, maka kembalikan perkara-perkara yang kamu selisihkan itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wal yaumil akhiri, beriman juga kepada hari akhir atau hari kiamat. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Asbabun nuzul dari ayat ini, ayat Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini, asbabun nuzul itu adalah sebab turunnya ayat ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bertalian dengan Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini, yaitu terkait dengan penolakan para prajurit untuk masuk ke dalam api dalam peperangan ya saat itu, atas perintah Abdullah bin Hudzaifah bin Qais selaku komandan dalam suatu peperangan, suatu sariyah. Sariyah itu adalah peperangan yang tidak mengikut sertakan Nabi, atau Nabi tidak ikut serta dalam peperangan tersebut. Mereka kemudian mengadu kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang batasan taat kepada ulil amri. Jadi sebagian di antara mereka itu menolak untuk masuk ke dalam api. Yang dimaksud di dalam api di situ adalah dalam peperangan itu kadang-kadang musuh itu menyalakan api supaya pasukan penyerang, dalam hal ini adalah yang di bawah pimpinan Abdullah bin Hudzaifah bin Qais ini, tidak bisa menerjang ke arah sana, maka biasanya dibakar
lahannya itu sehingga tidak bisa diserang gitu. Bisa menjadi tembok lah bagi mereka. Nah, saat itu Abdullah bin Hudzaifah bin Qais memerintahkan agar pasukan itu masuk ke sana, tetap menyerang, masuk ke dalam api itu. Nah, banyak di antara para sahabat Nabi yang menolak untuk masuk ke sana. Jadi tidak taat kepada pemimpin. Kemudian mereka mengadukan hal ini kepada Rasulullah, dan ketika telah diadukan kepada Rasulullah, turun ayat ini. Jadi sebagaimana kita bersama tahu bahwa ayat-ayat Al-Quran itu sebagian itu turun itu karena menjawab pertanyaan para sahabat Nabi atau memberi solusi problem-problem yang muncul saat itu, atau bisa jadi ayat itu turun tidak ada sebabnya, jadi tanpa sebab ya Allah kemudian mewahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui Jibril terkait dengan ayat tertentu, meskipun tidak ada sebab-sebab turunnya. Jadi tidak ada asbabun nuzulnya. Tidak terlebih dahulu didahului oleh kejadian atau pertanyaan atau problem umat. Nah, terkait dengan ayat 59 surat An-Nisa ini ada kejadian yang mendahuluinya, yakni penolakan para prajurit untuk mematuhi perintah Abdullah bin Hudzaifah bin Qais, yang ternyata ayat ini mengindikasikan, memberi jawaban bahwa para prajurit itu adalah keliru karena mereka tidak taat kepada perintah Abdullah bin Hudzaifah bin Qais. Meskipun Abdullah bin Hudzaifah bin Qais ini katakanlah bukan pembesar sahabat, tetapi karena dia diberi amanat oleh Rasulullah untuk memimpin pasukan, maka pasukan prajurit harus taat. Meskipun ketaatannya itu seolah-olah memberikan bahaya. Jadi tadi kan menerjang api itu membahayakan mereka, tetapi pimpinan ulil amri atau komandan dalam hal ini Abdullah bin Hudzaifah bin Qais sudah memperhitungkan bagaimana menaklukkan musuh meskipun dengan menerjang api. Jadi yang dilarang itu adalah taat apabila diperintah untuk maksiat. Itu yang tidak boleh. Adapun taat kepada hal-hal yang bisa jadi kita tidak tahu akibatnya, itu kita harus tetap taat kepada ulil amri, dalam hal ini pemerintah, komandan, aturan-aturan. Termasuk ulil amri itu banyak sekali ya, mulai dari presiden, peraturan-peraturan, RT, RW, lurah, itu semuanya ulil amri. Mereka adalah orang-orang yang punya amanat untuk memimpin, mengordinir, dan menjalankan tugas-tugas yang mereka pertanggungjawabkan kepada atasan mereka, kepada masyarakat secara langsung ataupun langsung kepada Allah Ta'ala nanti di akhir. Ini kita wajib taat kepada mereka. Ada sebuah hadis yang berkaitan dengan hal ini dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wat-ta'atu 'alal mar'il muslimi fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ata. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, mendengar dan taat itu wajib bagi setiap muslim, bagi seorang muslim, terlepas ia suka atau benci, selama ia tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Nah, ini seperti prajurit tadi. Prajurit tadi keliru karena tidak taat kepada komandannya, meskipun dia tidak suka atau benci untuk menerjang api tadi. Tapi dia keliru. Harusnya dia tetap taat
Selama ia tidak diperintah untuk berbuat maksiat, maksiat itu kan melanggar perintah Allah. Selama tidak diperintah untuk berbuat maksiat, ia harus taat. Jika diperintah untuk maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Isi kandungan hadis tersebut, Islam memberikan garis yang sangat jelas bahwa seorang boleh saja taat kepada siapa saja, asalkan ketaatan itu tidak menyimpang dari aturan Allah dan aturan Rasulnya. Misalnya menaati peraturan berlalu lintas, aturan di sekolah, berbakti kepada orang tua, dan patuh kepada pemimpin di lingkungan kerja, dan lain-lain. Semuanya kita harus taat, karena memang demikian agama memerintahkan. Selanjutnya, isi kandungan dari Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini, Allah menyeru hambanya yang beriman dengan maksud memberikan penghormatan dan penekanan keseriusan akan adanya sebuah perintah atau larangan. Jadi kalau disampaikan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Gelar kita semuanya itu kan orang-orang yang beriman. Jadi yang diseru itu adalah kita. Berarti di situ nanti akan ada perintah atau larangan. Kalau ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu tidak akan ada perintah atau larangan. Tapi ketika diseru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini nanti memberikan penghormatan kepada kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman, sekaligus memberi penekanan bahwa ini nanti setelahnya pasti akan ada larangan atau perintah. Perintahnya Allah yaitu dalam hal ini orang beriman hendaknya menaati peraturan, baik peraturan Allah Ta'ala, Rasulnya, atau peraturan dari pemimpin mereka. Menaati Allah dengan cara melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Menaati Rasul berarti menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Menaati pemimpin yaitu mendukungnya, menghormati dan melaksanakan keputusannya selama tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Apabila kamu berselisih pendapat dalam sesuatu hal, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Farudduhu ila Allah war Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Perbedaan pendapat adalah suatu keniscayaan. Pasti itu. Dimanapun kita akan berbeda pendapat dengan orang lain, yang itu tidak dapat dielakkan. Jika terjadi perselisihan, maka orang beriman wajib untuk mengambil hukum Allah dan sunnah Rasulnya dan memutuskan perkara yang diperselisihkan itu sehingga mendapatkan berkah atau manfaat dari perbedaan yang ada. Jadi, dan tidak harus kemudian perbedaan itu kemudian harus disamakan, tidak. Tetapi perbedaan itu bisa jadi memang dia berbeda, sehingga dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan kalau memang kemudian memang berbeda, maka disitulah kita saling menghormati. Dalam sebuah ungkapan, kita itu saling mendukung di antara hal-hal yang kita sepakati bersama dan saling menghargai di antara hal-hal yang kita berbeda pendapat. Saya lupa itu hadis atau apa itu. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhiri dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Mengutamakan hukum Allah dan Rasulnya merupakan langkah tepat bagi orang yang beriman, karena akan senantiasa mendapatkan tuntunan atau penerangan atau jalan keluar yang baik dari persoalan-persoalan dunia dan akhirat. Isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini, yang pertama, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni perintah kepada orang-orang beriman agar taat kepada perintah Allah, perintah Rasul, serta kepada ulil amri,
dalam menyelesaikan problema yang dihadapi berdasarkan dalil-dalil atau nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menaati perintah Rasulullah, baik perintah mengamalkan atau meninggalkan larangan. Karena perintahnya merupakan wujud dari perintah Allah juga. Mematuhi juga aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu atau mereka yang berwenang menangani urusan kamu. Dengan catatan ketaatan pada ulil amri tersebut tidak menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Keempat, ketaatan itu meliputi taat kepada Allah, Rasulnya, ulil amri. Ketiga ketaatan itu tidak perlu dipertentangkan, tetapi dicari titik temunya. Asalkan tidak menyalahi prinsip dan aturan yang ada. Contohnya, pada masa sekarang ini, masa pandemi ini, ketika pemerintah kemudian memberlakukan social distancing, jaga jarak, memakai masker, dan seterusnya, maka kita wajib taat. Meskipun dalam ibadah misalnya, memakai masker itu kalau tidak ada keperluan dalam sholat itu hukumnya makruh. Tapi karena menaati ulil amri di sini adalah pemerintah yang sudah dikaji dari sisi manfaat kesehatannya, maka menaati sholat dengan memakai masker karena menaati perintah pemerintah, maka itu sangat baik dan bernilai ibadah. Karena memang agama memerintahkan demikian. Jaga jarak, sholatnya menjadi renggang misalnya, itu juga demikian. Jadi kita tidak perlu kemudian mempertentangkan bahwa perintah agama itu sholat harus rapat, softnya lurus dan seterusnya. Lurus bisa kita terapkan, tapi rapat karena kita sekarang ini pada masa pandemi, maka menjadi social distancing tidak perlu rapat. Jadi harus renggang malah. Untuk menghindari penularan dan menghindari hal-hal yang sudah dikaji oleh para ahlinya itu dapat membahayakan apabila kerumunan atau soft dalam sholat itu tidak direnggangkan. Jadi harus social distancing apapun keadaannya, termasuk dalam sholat atau saat beribadah. Yang kelima, jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, disebabkan tidak ada petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada nilai-nilai dan jiwa Al-Quran dan hadis dengan menggunakan ijtihad. Ijtihad dalam hal ini adalah perkataan ulama, fatwa-fatwa ulama yang membidangi dalam hal ini. Kalau terkait dengan pandemi tadi, maka para ulama sudah mengeluarkan fatwa. Fatwa tersebut adalah bisa jadi bersumber dari para ahli, dalam hal ini para dokter, ikatan dokter, atau persatuan dokter seluruh dunia, bahwa pada musim pandemi ini kita diperintahkan untuk senantiasa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan seterusnya. Itu dilaksanakan dan diterapkan dalam kondisi apapun, termasuk saat beribadah. Karena memang kita ini diperintahkan dalam suatu ayat yang lain dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan bertanyalah kepada ahlinya apabila kalian tidak mengerti. Dan ahlinya dalam hal ini mengatakan kita harus memakai masker, menjaga jarak, maka yang demikian itu adalah yang kita lakukan meskipun kita dalam kondisi sholat ataupun ibadah. Jadi sholat di masjid, kemudian aktivitas yang lainnya, kegiatan sosial ataupun yang lain, tetap dengan menjaga jarak, memakai masker, dan seterusnya. Saya kira itu adalah kandungan yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 ini. Kemudian, bagaimana menerapkan perilaku taat pada aturan? Taat di antara disiplin dan beragama yang baik, melaksanakan ibadah secara tertib, itu adalah
sangat baik ya. Setiap umat muslim itu seharusnya adalah orang yang taat dan disiplin. Karena kita itu terbebani 5 kali sholat sehari. Apabila kita tidak disiplin 5 kali sholat ini, maka kita akan kesulitan. Karena sholat 5 waktu ini ada waktunya masing-masing. Sholat subuh dilaksanakan saat terbit fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Nah, itu kan harus disiplin itu. Jadi bangun itu harus misalnya jam 3:30 atau jam 4. Karena sekarang ini jam 5:30 itu sudah terbit matahari. Jadi sholat subuh ya harus sebelum itu. Sholat zuhur itu dari tergelincirnya matahari sampai dengan bayangan suatu benda itu 2 kali lipat panjangnya. Sholat asar, sholat maghrib, dan isya, seterusnya seperti itu. Semuanya ada waktunya. Jadi setiap muslim kalau tidak tertib, tidak taat dan disiplin, maka dia akan kesulitan untuk menjadi muslim yang baik. Selanjutnya, taat kepada Rasulnya, mengamalkan sunnah Rasulnya, berpuasa sunnah, dalam makan, minum, pergaulan sehari-hari semuanya mengikuti bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Taat kepada ulil amri, pemegang kekuasaan, menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, menaati aturan di masyarakat, aturan di jalan, di lalu lintas. Itu kalau kita jalankan sesuai dengan, karena niat kita itu menjalankan perintah agama, maka itu bernilai ibadah. Bahkan misalnya membuat SIM begitu ya, atau memakai helm di jalan. Kalau diniati ini adalah menaati perintah ulil amri, maka bernilai ibadah. Ada pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Taat pada orang tua, melaksanakan perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan perintah agama. Taat kepada orang lain, menerima saran masukan di tempat kerja dan lain-lain. Taat pada diri sendiri, konsekuen terhadap putusan yang diambil, menjaga pola makan dengan tertib, olahraga, istirahat cukup, dan seterusnya. Demikian tadi adalah kandungan dari Quran Surat An-Nisa ayat 59 beserta bagaimana penerapan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk 2 ayat selanjutnya terkait dengan perilaku kompetitif dan beretos kerja unggul akan kita jadikan di video yang lain agar video pembelajaran ini tidak terlalu panjang. Jadi anak-anak saya harapkan tetap mengikuti video ini, kemudian video pembelajaran tentang perintah kompetitif dan perintah untuk beretos kerja unggul. Saya kira untuk video kali ini kita cukupkan sekian. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.